Adun ini yang paling dikhawatirkan dari 4 kedudukan anak tersebut. Kenapa sih paling dikhawatirkan? Assalamualaikum. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan lagi ya buat ketemu. Kalau aku cuma lihat video. Kembali lagi nih teman-teman, soal aku Anastasia. Kira-kira hari ini kita mau bahas apa ya? Nah, hari ini kita mau bahas macam-macam kedudukan anak menurut Islam yang ada di dalam Al-Quran. Sebelumnya jangan lupa like dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk aku, kamu, dan kita semua. Let's get on the video. Nah teman-teman, sebelumnya kita tahu banget ya, pasti anak itu dambaan bagi setiap ayah dan bunda. Anak itu bisa menjadi pelipur lara, pelengkap keceriaan, partner, pelindung orang tuanya, bahkan menjadi guru untuk kedua orang tuanya. Nah, di dalam Al-Quran terdapat 4 macam kedudukan anak bagi kedua orang tuanya. Apa aja ya macam-macam kedudukan itu? Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, kedudukan anak sebagai zinatun, yaitu artinya perhiasan. Wah, indah banget ya. Hal ini tertera dalam surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi, المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Insya Allah indah banget ya. Nah, zinatun ini berarti dengannya dunia menjadi indah, seperti seorang anak menjadi perhiasan bagi kedua orang tuanya. Perhiasan yang dimaksud ini adalah orang tua akan merasa senang saat di dekat anaknya, bangga dengan hal yang diperoleh oleh anaknya, sehingga anak dapat membawa nama baik kedua orang tuanya. Selain itu, anak juga menjadi pembawa rasa senang untuk kedua orang tuanya. Misalnya saat seorang ayah pulang kerja dan disambut oleh kehangatan si buah hati, itu pasti lelahnya, capeknya itu bakal hilang karena disambut dengan keceriaan anaknya. Nah, yang kedua ada qurratan a'yun, artinya penyejuk hati. Insya Allah indah banget ya. Nah, hal ini tertulis dalam surah Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi, والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. artinya, dan orang-orang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Qurratan a'yun ini adalah kedudukan anak yang paling baik, yaitu saat anak dapat menjadi penyejuk hati untuk kedua orang tuanya. Mereka adalah anak-anak yang jika diajak beribadah bersama kedua orang tuanya, mereka segera melaksanakannya. Lalu ada juga mereka yang baik budi pekerti dan ahlaknya, santun bicaranya, dan tingkah lakunya sangat sopan, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan membuat kedua orang tuanya, keluarganya semakin dekat satu sama lain. Selain itu, qurratan a'yun yang dimaksud ini adalah anak yang dapat membawa kedua orang tuanya lebih dekat kepada Sang Pencipta. Yang ketiga, kedudukan anak sebagai fitnah. Apa sih fitnah yang dimaksud? Fitnah itu ujian dan cobaan. Nah, hal ini terdapat dalam surah At-Taghabun ayat 15 yang berbunyi, إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. artinya adalah
Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Makna fitnah di sini bukan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan gitu, bukan. Tapi fitnah ini sebagai ujian yang bisa memalingkan kedua orang tuanya dari sang penciptanya. Bisa saja kedua orang tuanya terjerumus dalam kemaksiatan demi anaknya, sehingga anak ini menjadi sebuah ujian bagi semua orang tua, bagi setiap orang tua. Maka sebagai orang tua jangan sampai terlena ataupun tertipu dengan duniawi demi kebahagiaan anaknya. Dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin sering melihat orang tua yang rela kerja banting tulang demi sang anak sehingga melupakan kewajibannya sebagai seorang hamba. Nah, di sini kita tahu gimana seorang anak bisa menggelincirkan kedua orang tuanya dari jalan kebenaran. Nah, untuk orang tua, mari dasari kebahagiaan anak-anak demi mendapatkan ridho Allah. Sehingga orang tua wajib mengetahui perkara-perkara apa saja yang telah Allah wajibkan kepada orang tua demi anak-anaknya dan dapat menjaga amanah yang paling berharga, yaitu anak-anak. Fitnatun ini sendiri berarti cobaan. Fitnah yang dapat terjadi pada orang tua ini saat anaknya terlibat dalam penggunaan narkoba, penipuan, dan bahkan perbuatan-perbuatan lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran. Dan sampai ya teman-teman, jangan sampai kita menjadi salah satu dari cobaan untuk orang tua. Semoga Allah menjaga orang tua kita dan keturunan-keturunannya, menjadikan kami semua anak-anaknya terjaga dari segala kelalaian atas segala perintahnya. Dan semoga kita dapat menjadi penyembuh hati bagi kedua orang tua kita. Wah, gak kerasa banget ya, ternyata kita sudah masuk ke kedudukan keempat, yaitu aduun, yang berarti musuh. Aduun ini yang paling dikhawatirkan dari 4 kedudukan anak tersebut. Kenapa sih paling dikhawatirkan? Yuk kita simak sama-sama. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Artinya, hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adun ini adalah anak yang melalaikan bahkan menjerumuskan kedua orang tuanya untuk melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Ayat yang sudah kita dengarkan tadi itu menjadi kejelasan ketika anak menjadi sebab kedurhakaan kedua orang tuanya. Hal ini dapat terjadi saat anak menuntut sesuatu yang tidak dapat diberikan kedua orang tuanya, yang akan menjadikan kedua orang tuanya ini melakukan perbuatan terlarang demi keinginan anaknya. Nah, dari keempat ini pasti kita menginginkan kita ada di kedudukan Qurratan A'yun, yaitu menjadi penyejuk hati dan kita di orang tua kita. Dan untuk mencapainya ini gak mudah, kita perlu ketekunan, konsisten dalam berupaya untuk mewujudkannya. Juga kita perlu doa yang terus mengalir dari kedua orang tua kita. Semoga dengan mengetahui macam-macam kedudukan anak dalam Al-Quran ini, kita semua menjadi anak yang dapat menjadi penyejuk hati bagi kedua orang tua kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita udah ada di penghujung video karena memori aku udah penuh. Semoga kita masih diberi umur yang panjang ya teman-teman buat ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bermanfaat untuk aku, kamu, dan kita semua. See you!